Let's talk with non revisi. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, konteks perdebatan kita kali ini yaitu membahas tentang hak asasi manusia. Di sisi kami tidak akan semena-mena pada akhirnya untuk merebut hak perseorangan, untuk menciptakan hak banyak orang di Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu, mari melihat bagaimana goals kita pada hari ini yang dapat membuktikan dan dapat mencapai goals bahwa negara akan aman atau sejahtera pada akhirnya ketika adanya aktor yang melanggar HAM guna mewujudkan HAM itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, yakinlah aparat tidak akan sebodoh itu pada akhirnya ketika misalnya mereka akan melakukan pelanggaran HAM misalnya untuk mewujudkan HAM itu sendiri. Tapi sebelum itu, mari lihat karakterisasi mosi perdebatan kali ini. Poin A yaitu represif. Dewan Juri yang terhormat, represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang berwenang atau berkuasa untuk menekankan atau membatasi ataupun menghentikan suatu gerakan membahayakan akses yang dilakukan yang dianggap mengancam stabilitas, keamanan atau ketertiban. Dewan Juri yakinlah hal ini diambil oleh otoritas kepolisian, militer dan lain sebagainya. Dewan Juri yang terhormat maupun penegak hukum lainnya dengan kekuatan atau tekanan yang keras untuk menganggap situasi agar tetap terkendali. Poin B yaitu HAM. HAM merupakan hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat. Hak-hak ini berdasar dan melekat pada setiap individu misalnya, pada setiap aktor misalnya, dan berbagai aspek kehidupan. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk pendidikan, hak untuk kesehatan, dan hak lainnya. Dewan Juri yang terhormat. Misalnya adanya hak perlindungan dari penyiksaan atau perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tindak yang tidak manusiawi. Dewan Juri yang terhormat. Untuk itu, mari lihat bagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Ayat 1 pada tahun 1999 yang berbunyi tentang hak asasi manusia adalah hak perseorangan yang dilindungi baik secara elemen maupun negara. Dewan Juri yang terhormat, mari melihat bagaimana latar belakang akar permasalahan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu poin A, banyak warga atau masyarakat dalam hal ini perseorangan yang menganggap hak miliknya sebagai temannya untuk berbuat onar dan dapat membahayakan dan dapat menjatuhkan hak orang lain. Dewan Juri yang terhormat. Tapi apa? Hal ini sangat merugikan banyak orang, bukan? Karena ketika kita melanggar hak satu orang misalnya demi meninggalkan hak orang lain misalnya, ini dapat merusak dan dapat tidak mensejahterakan rakyat pada akhirnya. Dewan Juri yang terhormat. Justru di sisi kami jauh lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Dibandingkan di sisi mereka justru lebih buruk Dewan Juri yang terhormat. Dia menganggap HAM sebagai taminnya secara semena-mena dibandingkan di sisi kami yang pada akhirnya terjamin masyarakat yang sejahtera, terjamin masyarakat yang damai, dan juga pada akhirnya terjamin masyarakat yang akan menyejahterakan masyarakat untuk negaranya. Dewan Juri yang terhormat. Atau dua, ketika kamu hadir dengan premis yang mengatakan seharusnya penegakan ini dilakukan secara preventif misalnya, di mana dilakukannya secara pendekatan, tapi kamu lupa bagaimana pada akhirnya yang menjaga HAM itu merupakan kontrak kepolisian atau militer. Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana pada akhirnya kepolisian itu membawa senjata tajam. Dewan Juri yang terhormat. Lalu bagaimana pendekatan yang kamu maksud? Pendekatan seperti apa yang kamu mau bawakan? Atau misalnya mau menciptakan negara yang lebih aman dan sejahtera. Maksudnya untuk menciptakan untuk menghilangkan hak satu orang demi menciptakan hak orang lain. Dewan Juri yang terhormat. Dan menciptakan hak untuk semua orang yang ada di negara kita. Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat bagaimana di dalam status quo sekarang di negara Indonesia banyak seseorang yang melakukan hal secara semena-mena pun pada akhirnya di negara Indonesia masih sangat tidak aman terkait bagaimana hal akan berjalan dengan baik untuk rakyatnya. Mari kita lihat contoh kasus yang berada di dalam kota Papua misalnya. Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat bagaimana contoh kasus di Papua atau OPM atau organisasi Papua Merdeka misalnya. Dewan Juri yang terhormat. Di sana ada kasus yang mengatakan bahwa hal mereka melakukan misalnya melakukan pemisahan dengan negara kita misalnya, sehingga adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam upaya untuk mengurangi gerakan OPM, misalnya penegakan sewenang-wenang, penyiksaan, pembunuhan terhadap warga sipil dan lain sebagainya. Yakinlah Dewan Juri yang terhormat, di sini terjadi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota Papua sebagai protes terhadap tindakan represif pemerintah dan realisme yang dialami oleh masyarakat Papua itu sendiri. Pun pada akhirnya OPM mengakhiri pemerintahan individu terkait kurangnya pembangunan dan kesejahteraan umum yang ada di Papua misalnya. Dewan Juri yang terhormat. Ataupun misalnya memberikan pemahaman cukup terhadap kebutuhan dasar Papua seperti pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur. Tapi mari melihat bagaimana pada akhirnya kami mendukung tindakan represif penegakan hukum itu sendiri. Yakinlah Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami akan justru lebih baik. Mengapa? Karena yang pertama, kami
bagaimana pada akhirnya ketika kamu hadir dengan prediksi mengatakan bahwa dengan adanya aparat kita dapat melanggar HAM itu sendiri. Tapi ya, bagaimana pada akhirnya di sisi kami itu tidak apa-apa dengan juratan kami, karena yakinlah tidak apa-apa di sisi kami, karena kami akan menghilangkan di dalam HAM perseorangan untuk menciptakan bagaimana HAM orang lain dan menyejahterakan HAM orang lain Dewan Juratan Terhormat. Untuk itu, bagaimana pada akhirnya argumentasi ini akan dikolaborasikan di pembicaraan kedua kami. Untuk itu, Dewan Juratan Terhormat pada persidangan kali ini kita dapat membuktikan bagaimana kami dapat membuktikan bahwa negara akan aman pada akhirnya, bagaimana negara akan sejahtera pada akhirnya, bagaimana negara akan damai pada akhirnya Dewan Juratan Terhormat sesuai di dalam undang-undang yang kami bawakan, bahwa adanya Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 1999 yang berbunyi terkait hak asasi manusia. Itu hak asasi manusia adalah perseorangan dilindungi baik secara elemen maupun negara Dewan Juratan Terhormat. Untuk itu, bagaimana pada akhirnya di sisi kami justru sangat lebih membuktikan bagaimana pada akhirnya HAM itu dapat dilakukan secara baik, HAM itu dapat disitakan secara sejahtera. Berbeda di sisi mereka sangat tidak sejahtera pada akhirnya. Mengapa? Karena mereka mau menciptakan hal seseorang untuk menghilangkan bagaimana hak orang lain itu hilang di Dewan Juratan Terhormat. Bagaimana hak orang lain itu akan tidak sejahtera pada akhirnya. Sekian dan terima kasih Bapak dan Prof. Dewan juri yang adil dan bijaksana serta rekan dari tim oposisi yang terhormat, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kali ini. Dewan ini menyetujui tindakan represif aparat hukum. Mengapa? Pelanggaran HAM tidak bisa dibenarkan secara karena pada dasarnya HAM adalah hak adalah yang memiliki hak itu adalah milik individu sendiri. Dewan juri yang saya hormati, tim proposisi tadi mengatakan bahwa pelanggaran HAM itu bisa dilanggar ketika kepentingan nyawa, tapi Dewan juri sadarilah bahwa sebenarnya HAM itu suatu hak yang dimana kita tidak boleh melanggar hak manusia secara hak manusia lainnya. Selanjutnya, mari masuki ranah sanggahan. Tim proposisi menjamin bahwa masyarakat akan sejahtera dan damai. Namun bagaimana jika hal tersebut dibalik? Bagaimana jika masyarakat tidak sejahtera dan damai? Apakah Anda tetap menjamin dan mendukung serta tetap di sisi Anda? Dan pastinya Anda akan berubah pikiran dan berpikir secara logis lagi untuk memilih di sisi kami. Tim proposisi sangat yakin bahwa masyarakat akan sejahtera. Namun sampai sekarang pemerintah saja tidak dapat mensejahterakan rakyatnya. Dewan juri yang saya hormati, HAM ialah hak asasi manusia yang dimana jika dilanggar akan merugikan aparat hukum, seperti penculikan. Penculikan itu ialah hal yang sangat melanggar hukum. Mengapa? Tidak ada izin dari pihak tertentu. Salah satu alasan mengapa saya katakan merugikan aparat hukum, karena aparat hukum sudah dianggap jelek karena dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga akan terjadinya percekcokan antara penegak negara dan aparat hukum. Dewan juri, sekali lagi saya tekankan bahwa hal ini sangat tidak efektif dilakukan di negara kita, negara Indonesia, yaitu negara berkembang. Karena dengan melanggar HAM
Karena dengan melanggar HAM itu sendiri, kita tidak boleh seenaknya melanggar HAM orang lain. Kita sudah termasuk menyalahgunakan secara bebas. Dewan Juri sadarlah bahwa hal ini sangat mengganggu hak manusia untuk melakukan apapun, sehingga seseorang akan takut untuk keluar rumah jika hak HAM tersebut semena-mena dilanggar dengan bebas. Dewan Juri yang saya hormati, hal ini sangat buruk di lingkungan masyarakat. Mengapa? Karena orang akan semena-mena melanggar HAM individu lainnya. Dibandingkan dengan tim proposisi, dengan tim kami, tim proposisi tidak dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dengan pasti dan efektif. Maka dari itu, mengapa di sisi kami akan mendapatkan sebagian keuntungan seperti terjaganya hak-hak atau privasi individu dengan individu lainnya. Maka akan terbangunnya Indonesia yang maju dan semakin berkembang. Semoga menjadi tim oposisi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama tim kontrak. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua tim pro untuk maju ke podium. Baik, sebelum itu ketika interupsi silakan nama-nama saja tidak menggunakan suara kasih tahu menurut saya akan dibacakan. Pidato saya akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Fiat Justitia buat Celo, walaupun langit akan runtuh, hendaklah hukum harus ditegakkan. Dewan Juri, dalam konteks pertemuan kali ini kita tengah membicarakan hak asasi manusia yang dimana membutuhkan sangat kehati-hatian untuk dalam melihat dan menelaah proses perdebatan kali ini. Juri, sejauh ini kami memiliki bidasan yang nanti kita akan selipkan kepada tim proposisi, di mana bidasan kami akan diselipkan pada argumentasi kami sehingga mereka tentunya harus menjawab dari keraguan dari tim kami. Juri, goals kita pada kali ini yang telah dibacakan atau dibawakan oleh pembicara kami ialah siapakah yang dapat membuktikan yang pada akhirnya kamu akan menciptakan negara yang aman bagi rakyat-rakyatmu. Sehingga kami dari pemerintah menyatakan kami dapat membuktikan dan tim oposisi kalah. Pertama, ini tentunya kita melanggar untuk memulai hak asasi manusia. Selamat datang di dunia pemerintah. Juri melihat dari status quo yang ada, fakta di lapangan menunjukkan Indonesia mengalami krisis likuiditas pada pemerintah. Maksudnya apa Dewan Juri? Masyarakat mempercayakan pemerintah untuk mengatur segala aspek kehidupan mereka dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika terjadinya pelanggaran HAM di sisi masyarakat, tentunya atau membahayakan hak bagi masyarakat tentu mempertanyakan apa peran pemerintah dalam memberantas hal tersebut. Sehingga tim oposisi tidak sama sekali menjawab beban pembuktian yang kami berikan. Yang kedua, pembicara kami telah mengkarakteristikkan bahwa aparat penegak hukum yang melanggar HAM maksudnya adalah aparat yang menindaki seseorang karena membahayakan masyarakat lain. Di sini kami akan menyelipkan bidasan pembicara pertama mereka. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya represif tindakan aparat penegak hukum yaitu penculikan yang dilakukan oleh aparat hukum akan merusak legitimasi masyarakat. Di dunia mereka tentu hadir dengan premis bahwa aparat penegak hukum kami jahat, aparat penegak hukum yang kami maksud tidak manusiawi. Juri di sisi kami membawakan arah perdebatan kali ini bahwa aparat penegak hukum tidak sebodoh itu untuk melakukan represif tanpa adanya alasan yang jelas. Mengapa adanya tindakan represif pelanggar HAM yang dilakukan oleh aparat hukum? Alasan kami jelas Juri. Pertama, ia melanggar hak bagi masyarakat atau bagi orang lain. Yang kedua, ia menggunakan HAM sebagai tamengnya untuk berbuat onar di negara lain, di dalam negeri. Ketiga, ia membahayakan bagi orang lain. Sehingga perlunya adanya tindakan represif oleh aparat pemerintah, aparat hukum
menyuarakan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Dewan juri, contoh kasus, kami mengangkat dua aspek. Yang pertama dalam skala kecil saja Dewan juri terhormat. Misalnya demonstrasi. Di sisi kami, sama sekali bukan tidak melarang demonstrasi di negara kita, yang justru kami akan membiarkan demonstrasi untuk menyuarakan hak-haknya. Namun, ketika massa atau demonstrasi melewati batas seperti melukai demonstrasi lain, di sisi kami tidak segan-segan menangkap, menyekat, mengambil pelaku yang dimana dia berbuat rusuh. Yang kedua, ketika dia merusak fasilitas negara, juri ini juga termasuk melanggar HAM bagi banyak orang karena merusak fasilitas yang akan digunakan oleh orang lain. Tentunya, ketika pelaku itu telah berbuat onar dalam hal ini demonstrasi dengan dia melanggar hak asasi manusia karena dia berpotensi untuk melukai orang lain, tentunya kita tidak segan-segan untuk mengambil dia. Sehingga lebih jelas alasan kami mengapa tentunya ada pelanggaran, tentunya ada melanggar HAM terlebih dahulu untuk mewujudkan HAM bagi orang banyak. Sehingga di sisi mereka sama sekali tidak menjawab beban pembuktian bagaimana mereka akan menciptakan atau mencapai goals perdebatan kali ini, yaitu membuktikan siapakah yang dapat membuktikan, di sisi mana yang dapat membuktikan kalian akan menciptakan negara yang aman bagi masyarakat kalian. Melanjutkan Dewan juri, mari kita melihat dari skala besar, yaitu tindakan organisasi Papua Merdeka misalnya Dewan juri terhormat. Ketika mereka hadir dengan cara membawakan solusi bahwa nantinya pemerintah akan melakukan pendekatan dengan OPM, Dewan juri ketahui bersama bahwasanya OPM adalah mereka yang bersenjata, sama sekali tidak akan melakukan pendekatan semena-mena saja Dewan juri terhormat, yang dimana tentunya di sini akan melanggar hak OPM tersebut karena di sana merasakan pertama mereka menembaki warga sipil misalnya Dewan juri terhormat. Yang kedua, mereka juga OPM juga melanggar tentang menembaki aparat hukum misalnya Dewan juri terhormat. Sehingga di sisi kami tidak apa-apa Dewan juri ketika kita melanggar hak untuk OPM itu dibunuh, lalu kita melihat bagaimana masyarakat hidup sejahtera pada akhirnya. Dewan juri menanggapi kemudian Dewan juri terhormat, workes kami mengakui bahwa kami nantinya akan merenggut hak seseorang. Namun ini tidak apa-apa Dewan juri terhormat karena pada akhirnya di sisi kami akan menciptakan negara yang lebih aman untuk masyarakatnya, yang dimana tentunya ini terjamin. Mengapa Dewan juri terhormat melihat dari masyarakat yang semena-menanya untuk menggunakan HAM sebagai tamennya, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya telah ada regulasi dalam Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 Ayat 1 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia adalah hak perseorangan yang dimana semua elemen masyarakat termasuk negara patut dipatuhi hak asasi manusia tersebut. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, di situ masyarakat atau seseorang itu menjadikan tameng untuk berbuat onar misalnya Dewan juri terhormat. Sehingga di sisi kami sama sekali tidak apa-apa ketika kita akan merenggut satu orang HAM-nya demi menciptakan kesejahteraan masyarakat di sisi kami Dewan juri terhormat. Lalu lihatlah kita bermain pada desk oposisi. Mari lihat di dunia mereka. Ketika di sisi mereka menghadapi masalah yang besar misalnya Dewan juri terhormat, seperti kita mengambil OPM misalnya Dewan juri terhormat, mereka sama sekali tidak akan melakukan pelanggaran HAM. Lalu bagaimana negara kamu akan maju? Lalu bagaimana masyarakat kamu akan merasakan kesejahteraan Dewan juri terhormat? Mereka di sana sama sekali ketakutan ketika melihat OPM tersebut Dewan juri terhormat, sehingga masyarakat di sana sama sekali tidak mempercayai masyarakat, sehingga adanya krisis legitimasi. Mereka juga mengatakan kepada kami bahwasanya di sisi kami akan jauh lebih merusak legitimasi masyarakat. Namun ketahuilah Dewan juri terhormat, masyarakat tentunya menaruh harapan kepada pemerintah untuk bagaimana pemerintah melindungi seseorang, karena pemerintah yang akan menentukan bagaimana kehidupan seseorang bermasyarakat. Sehingga di sisi mereka jauh lebih krisis legitimasi kepada masyarakat, karena masyarakat menganggap pemerintah sama sekali tidak ada kerja, pemerintah sama sekali tidak ada tindakan untuk merampas hak asasi manusia seseorang itu demi kesejahteraan masyarakat yang lain. Sehingga di sisi kami jauh lebih jelas Dewan juri terhormat, karena aparat kami tidak sebodoh itu untuk langsung saja mengambil tindakan represif, tapi kami menjelaskan hal yang jelas mengapa represif itu ada di sisi kami, sehingga kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua tim pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua tim kontra untuk maju ke podium. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mulai.
tim pemerintah Pembicara 1 bisa mengatakan bahwa kami tim oposisi tidak akan sejahtera karena mendukung hak satu orang, tapi kami melupakan hak kebanyakan orang. Saudara Dewan Juri, hal ini sudah kami tekankan dari awal bahwa ini tidak benar, karena faktanya HAM tidak bisa diganggu gugat karena sudah melekat di dalam diri individu, sehingga apabila HAM itu telah dilanggar, hal ini akan kami tekankan bahwa sama saja dengan melanggar norma sosial. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa bagaimana tim pemerintah bisa menyetujui hal ini, sedangkan hal ini sama saja berdampak pada akhirnya. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Apabila hal ini dilakukan, maka yang muncul perspektif masyarakat terhadap aparat hukum justru akan memperparah keadaan. Dapat kita sadari Dewan Juri, dalam sisi kami kita mengambil contoh seperti penculikan aktivis 98 pada masa Soeharto. Dapat kita sadari Dewan Juri, bagaimana sampai sekarang masih banyak keluarga korban aktivis yang masih mencari keberadaan dari keluarga yang telah hilang. Sehingga hal ini sekali lagi kami tekankan bahwa kami tidak setuju karena dengan menyetujui hal ini juga sama saja dengan yang namanya dengan melanggar HAM dari orang itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwa dari perspektif masyarakat hal ini justru tidak efisien karena akan merugikan aparat hukum. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah, meskipun tim pemerintah mengatakan ini akan menyelamatkan beberapa orang, tapi hal ini akan merugikan aparat hukum pada akhirnya. Mengapa? Kita mengambil contoh kembali pada aktivis 98 pada masa Soeharto. Banyak sekali asumsi bahwa salah satu aparat hukum, misal kita mengambil Prabowo pada masa demonstrasi pada masa Soeharto tahun 1998 yang pernah menjadi kepala Kopassus waktu aksi demonstrasi di tahun 98 tersebut. Tetapi dalam Juri sampai sekarang hal itu terus diingat oleh masyarakat, sehingga hal ini akan semakin merugikan aparat hukum apabila kami menyetujui apabila tim proposisi mengatakan bahwa ini akan melindungi seseorang, tapi justru akan merugikan aparat hukum. Dewan Juri yang terhormat, pada akhirnya ini menjadi urgensi bagi pemerintah. Karena melanggar HAM sangat kontradiksi pada faktanya di masyarakat, sehingga ini kami tekankan tidak dapat dibenarkan. Dewan Juri yang terhormat, dan sadarilah justru hal ini akan memunculkan konflik di masyarakat karena mereka merasa bahwa orang-orang yang telah diambil hostnya itu interupsi ditolak. Dewan Juri yang terhormat, sadarilah mungkin tim pemerintah bisa mengatakan bahwa mereka setuju karena mosi kali ini untuk melindungi, tapi Dewan Juri yang terhormat, sadarilah justru hal ini akan memunculkan sifat otoriter karena merasa bahwa mereka berhak melanggar hukum, tapi pada hal ini tidak jelas dan sama saja hal ini melanggar hak asasi manusia dan juga dapat menimbulkan yang namanya penyalahgunaan kekuasaan. Dewan Juri yang terhormat, melanggar HAM memberikan pembuktian bahwa ini akan tim proposisi Dewan Juri yang terhormat, sadarilah penyalahgunaan kekuasaan ini justru akan timbul menjadi dampak negatif pada mosi kali ini. Hal ini justru akan merugikan masyarakat semisal masyarakat yang dari keluarga aktivis itu tidak aktivis atau yang melakukan demonstrasi itu justru justru akan merugikan karena mereka tidak tahu dan ini menjadi resiko karena mereka merasa bahwa kalau semisal bahwa faktanya apabila melanggar HAM orang lain untuk mewujudkan hal itu sendiri, justru mereka yang merasa tidak harus ditolak akan kembali, dan justru apabila ini disetujui justru tidak akan menyelesaikan masalah. Tentunya dalam sisi kami tekankan dari awal bahwa kami tidak setuju karena kami ingin menolong warga yang tentunya haknya telah dilanggar dan masyarakat yang tertolong, sehingga kami tekankan dari awal bahwa kami menolak namanya otoriter. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara ketiga tim pro untuk maju ke podium. Baik, pidato akan dimulai dalam hitungan 3, 2,
21. Baik, kita respon satu persatu apa yang telah disampaikan oleh pihak oposisi. 1. Dewan juri catat di sisi mereka mengatakan pelanggaran hak adalah hak untuk individu sendiri. Oke, kami paham akan hal itu, tapi lihat bagaimana ini akan tercipta di sisi mereka. Mereka akan melanggar atau mereka akan menetapkan hak untuk satu orang yang menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Bagaimana mungkin mereka akan memiliki atau bahkan melihat masyarakat yang akan lebih damai pada akhirnya. Di sisi mereka tidak menyebutkan dari pembicara satu bahkan pembicara kedua mereka tidak menyebutkan urgensi atau bahkan solusi apakah yang akan diberikan oleh tim mereka untuk masyarakat yang lebih sejahtera pada akhirnya. Atau 2, di sisi mereka mengatakan pemerintah sampai sekarang tidak dapat mensejahterakan masyarakat. Oke, kami paham ketika kamu mengatakan itu, tapi apa langkah baiknya ketika kamu tidak ingin aparat hukum melakukan tindakan represif karena misalnya kamu ingin melakukan pendekatan yang lebih dengan perdamaian misalnya. Tapi lihat bagaimana ini akan hancur pada akhirnya. Dewan Juri Terhormat sadari bagaimana mungkin ketika penegak hukum ini atau aparat hukum ini tidak melakukan tindakan represif. 1. Masyarakat di sisi mereka akan terus memberontak ketika masyarakat sendiri tidak tahu bagaimana pemerintah mereka akan menjawab keresahan mereka mengenai tentang tindakan-tindakan bagaimana pelaku misalnya perampokan misalnya. Kan di sisi mereka tidak menyebutkan akan bagaimana hal itu. Atau 3, Dewan Juri Terhormat di sisi mereka mengatakan kita tidak melanggar hak orang lain secara semena-mena. Oke, tapi lihat di sisi kami bahkan pembicara satu bahkan pembicara kedua telah menekankan di sisi kami tidak akan melanggar hak seseorang secara semena-mena. Tapi mari lihat cara, yaitu ketika seorang tersebut telah menjadi pelaku atau bahkan mengganggu fasilitas atau bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat pada akhirnya. Mari kita ambil contoh sederhana perampok bisa saja kita tembak ketika dia melakukan kejahatan. Tapi lihat apa dampak baiknya. Perampok ini ketika kamu membunuhnya atau bahkan menembaknya, ini akan mensejahterakan seluruh masyarakat. Masyarakat lebih memiliki kepercayaan terhadap kamu ketika kamu telah melakukan atau bahkan telah menunjukkan bagaimana tindakan represif sesungguhnya. Dewan Juri Terhormat. Atau 5 atau 4, di sisi mereka mengatakan di sisi kami akan merugikan aparat hukum. Itu tidak akan terjadi karena 1, aparat hukum di sisi kami akan menegakkan bagaimana hukum itu sendiri telah terwujud atau ham itu telah diperbaiki misalnya Dewan Juri. Ketika di sisi mereka tidak ingin memperbaiki atau bahkan tidak mewujudkan ham itu sendiri, tapi lihat di sisi mereka malah merusak ham itu. Bagaimana mungkin kamu hadir dengan mengatakan bahwa di sisi kami akan merugikan aparat hukum? Ini tidak akan terjadi karena aparat hukum inilah yang akan menegakkan ham itu sendiri. Atau 5, Dewan Juri Terhormat di sisi mereka mengatakan bagaimana ketika melanggar hak sangat kontradiksi dengan masyarakat. Tapi lihat bagaimana ketika masyarakat memiliki kepercayaan, memiliki perspektif kepada pemerintah, ketika pemerintah atau aparat hukum ini telah melakukan tindakan represif atau tindakan kekerasan ketika mereka telah melihat atau bahkan telah melihat pelaku perampokan misalnya atau bahkan pelaku demonstrasi yang telah melakukan kerusakan fasilitas misalnya. Atau 6, Dewan Juri Terhormat di sisi mereka mengatakan ini akan timbul sifat otoriter atau penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana mungkin penyalahgunaan kekuasaan akan timbul kecuali mereka di sisi mereka tidak menyebutkan bagaimana sifat otoriter ini akan muncul pada akhirnya. Di sisi mereka hanya menyebutkan pengantar bagaimana sifat otoriter ini akan muncul. Tapi lihat di sisi mereka tidak menyebutkan atau bahkan tidak menjelaskan kepada kita semua bagaimana sifat otoriter tersebut akan terjadi di sisi kami. Lihat Dewan Juri Terhormat, sifat otoriter ini tidak akan muncul dengan penyalahgunaan kekuasaan pada akhirnya. Lihat Dewan Juri Terhormat bagaimana mungkin ketika saya seorang pemerintah ini melakukan korupsi, sedangkan Dewan Juri Terhormat kita tahu pemerintah Indonesia telah yang melakukan korupsi hanya dikenai dengan penjara beberapa tahun misalnya. Bagaimana dengan rakyat? Mereka tidak memungkinkan dengan rakyat yang telah dirampas semuanya secara paksa misalnya Dewan Juri Terhormat. Atau 7, Dewan Juri Terhormat di sisi mereka mengatakan ingin menolong rakyat. Tapi lihat di sisi kami juga ingin menolong rakyat. Kita sama-sama memiliki tujuan hal tersebut, tapi di sisi mereka tidak menyebutkan atau bahkan tidak memiliki solusi yang lebih solutif atau bahkan mekanisme bagaimana mereka akan mewujudkan negara yang lebih sejahtera atau bahkan menolong rakyat yang telah memiliki masalah misalnya. Memasuki ranah argumentasi Dewan Juri Terhormat, poin A, mengapa pada akhirnya tindakan represif ini atau aparat melakukan tindakan ini dengan melanggar hukum guna mewujudkan hal itu sendiri. 1, Dewan Juri Terhormat di sisi kami akan tercipta negara yang lebih sejahtera. Atau 2, bagaimana keamanan di sisi kami akan tercipta atau tertiba masyarakat. Atau bahkan 3, bagaimana mencegah kejahatan yang lebih bagaimana di sisi kami akan mencegah kejahatan yang lebih besar. Oke, Dewan Juri Terhormat, mari kita bahas satu persatu bagaimana negara akan menjadi sejahtera pada akhirnya. 1, Dewan Juri Terhormat, ketika masyarakat telah sejahtera dan menetapkan tindakan represif dengan tidak semena-mena. Sekali lagi kami tekankan, tindakan represif ini tidak akan semena-mena karena di sisi kami melihat suatu masyarakat atau bahkan suatu rakyat yang melakukan tindakan yang sangat merusak fasilitas atau bahkan mengganggu kenyamanan masyarakat misalnya Dewan Juri Terhormat. Sehingga pada akhirnya negara yang di sisi kami telah tercipta negara yang lebih sejahtera, memiliki keadilan yang lebih pun memiliki kepercayaan masyarakat terhadap
ini. Mari kita bandingkan argumentasi oposisi dengan proposisi. Argumentasi oposisi mengatakan bahwa mereka ingin menjaga hak individu. Tapi lihat bagaimana mungkin mereka menjaga hak satu orang individu ketika hak tersebut telah membahayakan seluruh masyarakat. Mari kita mencontoh ketika kamu memiliki teman, tapi kamu ingin mendukung atau bahkan ingin melindungi teman kamu, tetapi masyarakat dalam kena dampaknya dari perbuatan teman kamu itu. Atau di luar jalan di sisi mereka kita mengatakan mereka akan lebih menciptakan negara yang aman dan sejahtera. Bagaimana mungkin mereka menciptakan negara yang lebih aman dan sejahtera, sedangkan mereka sendirilah yang menjadi dalam bagaimana negara tersebut tidak akan menjadi sejahtera pada akhirnya. Bagaimana tersebut telah menjadi pelaku untuk para masyarakat yang tidak tahu apa-apa dengan jalan terhormat. Mari masuk ke poin B, yaitu apa yang akan terjadi jika tindakan represif ini tidak dilakukan oleh aparat hukum yang melanggar hak mewujudkan hak itu sendiri. Di sisi mereka akan menciptakan masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan pada akhirnya. Di sisi mereka akan lebih tidak mendengarkan bagaimana masyarakat tersebut dengan masyarakat yang keresahan mereka pada akhirnya. Bagaimana mereka akan menghadapi seluruh pelaku dengan memberikan kenyamanan terhadap korban itu sendiri. Semoga berada di pihak pro. Terima kasih kepada pembicara ketiga tim pro. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara ketiga tim kontra untuk maju ke podium. Tempat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, pelanggaran HAM tidak bisa dibenarkan karena pada dasarnya HAM adalah hak melekat pada setiap individu. HAM tidak dapat diganggu gugat oleh oknum manapun karena manusia mempunyai hak masing-masing, yang dimana apapun mereka lakukan pastinya berbalik ke dirinya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, perspektif orang lain terhadap pemerintah justru buruk karena menculik pendemo mahasiswa atau pendemo telah mengetahui karena menculik pendemo atau mahasiswa. Pendemo telah mengetahui resiko mereka turun demo. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, mengapa oknum tersebut menculik mereka? Bukankah itu adalah pilihan sedari awal? Ini sangat melanggar HAM dan merugikan pihak keluarga, merugikan aparat hukum karena masyarakat menganggap oknum pemerintah itu tidak baik, dan di mana dengan mereka menculik mahasiswa akan berdampak buruk bagi aparat hukum. Orang-orang melihat bahwa mereka menculik tanpa sebab dan rasa otoriter karena berhak menggunakan kekerasan untuk melanggar HAM. Penyalahgunaan kuasa yang dimana oknum tersebut ingin mencelakai seseorang demi kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan, oknum yang merasa mempunyai kuasa akan bertindak semena-mena terhadap orang lain. Oknum tersebut tidak segan merampas HAM milik orang lain. Tim pemerintah mengatakan bahwasanya HAM harus sangat diprioritaskan demi kesejahteraan masyarakat daripada yang dilanggar. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah HAM yang ditetapkan itu tidak sembarangan, dan proses HAM itu banyak melalui proses yang dimana prosesnya tersebut terdapat nilai-nilai proses Pancasila. Akan tetapi tim pemerintah seenaknya melanggar kasus tersebut tanpa melihat lebih jelas bertanya. Dewan Juri yang terhormat, lihatlah benefit kami lebih baik, cara kinerja sangat bermanfaat untuk para aktor kami, dan kami telah menuntaskan persoalan di mana mahasiswa tersebut dan menangani kasus yang terjadi saat ini. Kami telah menuntaskan persoalan terhadap tim pemerintah yang mengatakan HAM baru lebih penting demi keselamatan masyarakat. Dan kami tidak dapat menjelaskan apa itu HAM yang sebenarnya, apa itu dalam HAM itu, apa yang termasuk dalam nilai-nilai Pancasila, dalam hak asasi manusia itu terdapat nilai Pancasila. Tapi mengapa mereka tidak menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam HAM? Baik, itu saja dari saya. Makasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara balasan atau reply speaker dari tim kontra untuk maju ke podium. Baiklah, pidato kemenangan akan dimulai dalam 3, 2, 1. Oke. Pidato kemenangan ini akan saya bagi menjadi 3 segmen, yaitu klarifikasi, goals, dan perbandingan tim kami dan tim proposisi. Segmen pertama yaitu klarifikasi. Tim proposisi mengatakan bahwa kami membahayakan masyarakat
tim proposisi sendiri tidak dapat menjamin apakah di pihak mereka membahayakan atau tidak. Mereka mengatakan bahwa apakah di pihak kami, yaitu bahwa di pihak kami yakin bahwa kami menjamin tidak akan ada pelanggaran hak individu dengan individu lainnya. Mengapa? Karena sudah banyak hak masyarakat yang melanggar hak orang lain dengan semena-mena, bahkan juga sampai dilanggar dengan bahkan ini akan menyebar dan akan terus berlanjut. Maka dari itu, tim kami tetap berada di pihak oposisi. Sekali lagi saya tekankan, HAM tidak dapat dilanggar. Segmen kedua yaitu goals atau tujuan. Tujuan kami mendukung dilarangnya HAM tersebut dilanggar karena kami ingin masyarakat mempunyai hak dan masyarakat mempunyai privasi mereka sendiri sehingga terciptanya negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Dibandingkan di sisi kami tim proposisi sudah dari awal melanggar HAM yang dimana HAM ini bersifat kontradiksi sebab yang kami maksud aparat hukum yang melindungi pemerintah yang mendapatkan aksi demonstrasi sehingga memanfaatkan profesinya untuk menolong pemerintah. Contohnya saat dimana tahun 1998 Prabowo melindungi Soeharto karena melakukan perampokan. Tetap bangga dan tetap di pihak oposisi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada replay speaker tim kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara balasan atau replay speaker tim pro untuk maju ke podium. Baik, pidato saya akan dimulai dengan hitungan 3, 2, 1. Juri sampai kita di penghujung perdebatan kali ini yaitu closing statement. Pertama, juri mereka hadir dengan menolak tindakan represif aparat penegak hukum dengan melanggar HAM guna mewujudkan HAM itu sendiri. Namun juri sadari mereka sekedar menolak saja, namun mereka tidak menawarkan atau memberikan solusi apa yang mereka akan lakukan nantinya ketika warga negaranya berada pada masalah yang besar. Yang kedua, saudaraku dari tim oposisi menolak interupsi kami, padahal ini adalah hal yang urgent mereka harus jawab dari kekhawatiran kami, sehingga kami menganggap bahwa mereka takut dalam membawakan argumentasi mereka. Juri bisa kita lihat bersama bahwasanya mereka membawakan goals dan tujuan dan klarifikasi pada poin terakhir, sehingga kan sama sekali tidak bisa membidas atau menginterupsi dari tujuan atau goals mereka, karena ini adalah closing statement. Maka dari itu, mari lihat mereka juga mengatakan bahwasanya goals mereka bahwa mereka akan menciptakan hak untuk warganya atau masyarakatnya seperti privasi. Juri sadari bahwasanya hak asasi manusia ada dan hadir sejak manusia atau sejak orang itu berada dalam kandungan. Ketika mereka lahir, mereka telah mempunyai hak asasi manusia. Maka di sisi kami tetap ada hak asasi manusia. Namun ketika mereka melanggar dan merusak dan akan membahayakan orang lain, tentunya kita akan merampas, tentunya akan kita melanggar hak asasi manusia untuk orang sendiri demi kesejahteraan dari warga masyarakat yang lainnya. Dari melihat dari pembawaan mereka dari komisi 1, 2, dan 3 sudah tadi hanya mengatakan bahwasanya ini akan melanggar hak, ini akan jahat, aparat kami akan jahat. Dewan juri alasan kami jelas mengapa aparat kami melakukan tindak represif. Pertama, pelaku itu ia melanggar hak bagi banyak orang. Kedua, ia menggunakan hak sebagai tamengnya untuk melakukan hal onar di negara kita. Ketiga, dia membahayakan bagi orang lain. Sehingga alasan kami jelas mengapa aparat hukum yang kami maksud, ya, di mana ia melakukan tindak represif. Tidak seperti yang mereka pikirkan bahwa aparat kami semena-mena saja untuk menangkap seperti kasus yang mereka bawakan tentang kasus dari Soeharto tersebut. Dewan Juri terhormat, kami sama sekali tidak mengetahui bagaimana pola pikir mereka yang sedang tadi mengatakan ini hanya akan melanggar HAM, tetapi sama sekali tidak menawarkan solusi pada kita semua apa yang mereka akan lakukan pada nantinya. Sehingga kami nyatakan bahwasanya mereka tidak dapat mencapai goals kita, yaitu bagaimana siapakah yang akan membuktikan, dari sisi manakah yang dapat membuktikan
bahwa kami mampu membuktikan kepada juri dan kita semua dan mereka kalah dalam perdebatan kali ini. Kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Itulah tadi rangkaian perdebatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim. Kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri. Itulah tadi seluruh rangkaian perdebatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumumannya akan disampaikan sebentar malam melalui WhatsApp. Terima kasih.